Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus, terimalah salam kami, Shalom. Selamat hari Minggu. Kita bersyukur hari ini kita bersekutu di Bait Allah bersama dengan istri atau suami dan anak kita. Tuhan Yesus berkata bahwa sungguh kita ini semua adalah anak-anak Allah, artinya kita semua adalah bersaudara. Karena itu sebagai tanda syukur kepada Tuhan, mari kita berikan salam hangat dan senyum manis kepada sesama saudara sekitar kita seraya bernyanyi BNH nomor 369 ayat 1. Kita bersaudara. Kita bersaudara, orang muridnya, siapapun kita, semua baginya, beda pun bahasa, suku bangsa pun, satu Tuhan kita, Yesus penebus. Jemaat warga tubuh Kristus, kita telah bersalaman dan saling memberi senyum indah. Kita yakin akan dipelihara dalam pengakuan kasih-Nya. Minggu ini kita telah memasuki bulan Juli 2024. Kita bersukacita karena memasuki tengah tahun. Karena itu mari kita baca ayat bulanan sesuai dengan halaman AKBP dari kitab Filipi 4 ayat 19 yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara seiman, kita semua yang telah bersalaman dan memberi senyuman berharap tetap dalam sukacita. Kini kita telah memasuki tengah bulan Juli 2024. Kita akan bersukacita menjalani tengah kedua tahun ini. Demikianlah diserukan nyanyian bulan di bulan Juli 2024. BNH 492 ayat 1 A yang Maha Besar. Yang Maha Besar, semua miliknya, Bapakku yang kaya, tiada taranya, permata emas maupun uangnya, terpujilah Dia. Hai mari senang, akulah anaknya, akulah anaknya, karena Tuhan Yesus akulah anaknya. Nyanyian ini menyerukan bahwa Allah pemilik semua dan kita semua adalah anaknya. Karena itu kita akan dipeliharanya dalam rumah tangga dan dalam semua pekerjaan yang beraneka, sebagaimana diserukan oleh tema bulan ini, Tuhan memelihara hidupmu. Dan mari kita bernyanyi BNH nomor 2, Ku mau muji Kau Tuhanku. Ku mau memuji Kau Tuhanku, sebab Engkaulah Allah yang benar.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi nomor 140. Tetaplah tenang dan jangan gentar, dayamu semua pergunakanlah, meski semua setan tak menyerang, dengan kuasa Kau pasti menang. Tetaplah setia, dengar firman-Nya, Kau pasti menang di kancah perang. Lihat Yesus Raja, pahlawan besar, semua musuhnya binasa kelak. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum Taurat yang pertama hingga yang keempat. Demikianlah hukum Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhanmu Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah perintah Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu.
Amin. Kita bernyanyi nomor 210. Kita berdiri di hadapan Allah Maha Pengasih yang melihat sampai ke dalam hati terdalam hati kita. Sebab Amsal 15 ayat 3 mengatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Karena itu mari kita menundukkan dan merendahkan diri, serta membuka hati yang terdalam. Curahkanlah semua dosa pelanggaran terhadap keluarga, istri, suami, anak, orang tua, dan kepada semua teman sesama manusia. Kami terpanggil menjadi bapa yang berwibawa di tengah keluarga, namun sering tidak tampak wibawa itu dalam pemeliharaan, wibawa keimanan, wibawa pengajar, dan wibawa sebagai sahabat pasangan hidup dan anak-anak. Terkadang kurang akrab dengan teman seiman dan sesama masyarakat. Ya Tuhan Tritunggal, kasihanilah kami. Amsal 31 ayat 10 mengatakan, agar kami menjadi istri yang cakap. Namun tidak jarang layanan kami kurang sempurna dalam keluarga. Hal-hal penting bagi anak-anak, serta mempersiapkan makanan yang baik. Demikian juga menata waktu yang tepat dan keperluan semua anggota keluarga. Kadang kurang waktu untuk bina persekutuan dengan teman seiman juga dengan masyarakat sekitar karena kesibukan kerja. Ya Tuhan, pengasih, ampunilah dosa kami. Belajar dari kitab Pengkhotbah 11 ayat 9, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Kami mengenal diri, bisa saja hanya karena sukacita semasa, kenikmatan sesaat, keindahan yang berubah-ubah di sekitar kami membuat jadi lupa diri. Jauh dari orang tua, muncul niat menolak mereka, asyik bermain-main dengan teknologi komunikasi yang canggih sekarang. Ya Roh Kudus penghibur, kasihanilah kami. Kita bernyanyi. Sujud
Marilah kita memohon keampunan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Maha Pengasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kemurahan-Mu ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan nama-Mu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kami akan menyaksikan karya keselamatan-Mu, agar orang yang berdosa beriman kepada-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, tertulis pada 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat 10. Aku tahu tentang seorang di dalam Kristus 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya, orang itu diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Namun aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang berpikir tentang aku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar dari aku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menghantam aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Namun jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turut menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran,
di dalam penganiayaan dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan vokal grup keluarga Site Boru Marbun. Tuhan, karena Dia selalu menolong di dalam setiap keseharian kami, biarlah ini bisa menjadi persembahan sebagai ucapan syukur pada hari ini. Yang terbaik
Shalom. Warta Jemaat pada minggu ini, minggu tanggal 7 Juli. Yang pertama, menama minggu hari ini adalah minggu ke-6 setelah Trinitatis atau Ketritunggalan Allah dengan topik Allah benteng bagi kita. Terambil dari Mazmur 48 ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Yang kedua, ibadah minggu keluarga. Pada hari ini minggu tanggal 7 Juli diadakan ibadah minggu keluarga dalam ibadah bahasa Indonesia pukul 7 pagi dan ibadah berbahasa Batak pukul 9.30. Setiap keluarga diharapkan dapat duduk bersama, turut serta dalam pelayanan kur, dan kita juga akan menyerahkan persembahan bulanan atau tahunan pada amplop yang telah disediakan. Yang ketiga, jadwal ibadah minggu diberitahukan bagi warga Jemaat AKBP Mampang Perapatan dapat melihat jadwal dan pelayan ibadah tengah minggu di gereja kita yang terlampir di dalam Warta Jemaat. Yang keempat, Pertangyangan Week hari Selasa tanggal 9 Juli jam 7.30 malam akan diadakan Pertangyangan Week pada week 2 yang akan dituan rumahi oleh keluarga P. Purba Inang Boru Sialagan bertempat di konsistori, dan week 4 yang akan dinamajabui keluarga J. Marbun di Gedung Serbaguna. Marilah kita menghadiri kebaktian tersebut secara khusus untuk week 2 dan week 4. Yang kelima, rapat evaluasi program kerja dan anggaran. Pada hari Jumat tanggal 12 Juli jam 7 malam di konsistori akan diadakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran tahun 2024. Diberitahukan kepada seluruh para halado untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Yang keenam, Lomba Paduan Suara PES Parawi DKI Jakarta. Dalam rangka dilaksanakannya Lomba Paduan Suara PES Parawi tingkat DKI Jakarta, maka AKBP Mampang Perapatan akan turut berpartisipasi dalam lomba tersebut, diantaranya paduan suara perempuan. Kaum perempuan AKBP
Mampang Perapatan telah membuka pendaftaran dan mengajak Naposo Bulung Wanita serta para ibu untuk bergabung dan berpartisipasi dalam paduan suara ini. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi Nyonya Manulang Inang Doris Borus Simbolon HP terlampir. Pendaftaran terakhir pada hari ini Minggu tanggal 7 Juli. Yang kedua, paduan suara pria kaum bapak HKBP Mampang telah membuka pendaftaran bagi dan mengajak pemuda serta para bapak yang berusia 23 sampai 50 tahun untuk bergabung dan berpartisipasi dalam paduan suara ini. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi Situa J. Simamora nomor HP terlampir. Pendaftaran terakhir pada minggu depan tanggal 14 Juli. Yang ketujuh, pendaftaran pelajar CD tahun ajaran 2024-2025. Diberitahukan kepada jemaat KBP Mampang telah dibuka kembali pendaftaran pelajar CD untuk tahun ajaran 2024-2025. Yang ingin mendaftar menjadi peserta pelajar CD tahun ini dapat mengisi formulir pendaftaran dengan membawa fotokopi surat baptis, akte lahir dan diserahkan kepada Sintua Week masing-masing paling lambat pada hari Minggu tanggal 14 Juli atau minggu depan. Dan pada hari Minggu tanggal 21 Juli atau minggu ketiga setelah ibadah siang bertempat di konsistori akan dilaksanakan pertemuan calon pelajar CD bersama orang tua dan para pengajar. Yang kedelapan, ibadah Minggu Variatif HKBP Mampang pada hari Minggu tanggal 14 Juli pukul 5 sore di minggu depan bertempat di gereja KBP Mampang Perapatan akan diadakan ibadah Minggu Variatif. Yang kesembilan, amplop Gotilo dan Tahun Ekumene 2024. Pada hari Minggu 14 Juli kita akan mengumpulkan amplop Gotilo dan Tahun Ekumene Inklusif untuk mendukung kebutuhan semua kegiatan sepanjang tahun ini. Amplop akan diserahkan setelah bersalaman di kantong yang disediakan. Yang ke-10, kegiatan Panitia Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif. Dalam rangka mendukung Pesta Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif akan diadakan kegiatan dan penggalangan dana antara lain. Yang pertama, pendataan UMKM HKBP Mampang Perapatan. Bagi warga jemaat HKBP Mampang Perapatan dapat mengikutinya melalui link yang terlampir pada warta jemaat. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu pelaku UKM untuk menghadapi kesulitan baik dalam perizinan dan juga bagi peminat UMKM yang ingin memulai usaha. Yang kedua, pendampingan perizinan dan seminar dalam rangka pengembangan UMKM. Maka pada hari Minggu tanggal 21 Juli pukul 11.30 sampai jam 17, Panitia Gotilon dan Tahun Ekumene Inklusif akan mengadakan pendampingan pendaftaran izin UMKM oleh Sudin PPKUKM Kota Administrasi Wilayah Pancoran Jakarta Selatan. Dan bersamaan juga dilakukan seminar UMKM dengan tema optimalisasi UMKM dalam menghadapi persaingan bisnis. Yang ketiga, jadwal pelaksanaan dan waktu pelaksanaan bazar yang dilaksanakan oleh seksi terlampir pada warta jemaat. Yang ke-11, Sinode HKBP Distrik 8 hari Senin tanggal 22 sampai 23 Juli di Green Forest Hotel akan berlangsung Sinode HKBP Distrik 8 yang akan diikuti oleh utusan pendeta Amang Pendeta Pandiangan, utusan Resort Sintua Res Sinurat serta utusan Sintua P Manulang dari HKBP MT Haryono serta utusan warga jemaat yakni Inang Siregar Boru Samosir. Adapun tema Sinode Distrik supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiran, dan subtema dalam kasih Kristus dan persekutuan roh. HKBP memperbarui janji, karakter, kultur dan kemampuan pelayanan warga dan institusinya melaksanakan tugas panggilan Allah. Yang ke-12, pada hari Minggu tanggal 21 Juli akan dilaksanakan sakramen baptisan kudus. Bagi orang tua yang akan membawa anaknya untuk menerima baptisan kudus dapat mendaftar dengan mengisi formulir pendaftaran melalui Sintua Week masing-masing.
warga jemaat yang sakit, mari kita bawa ke dalam doa. Warga jemaat kita yang pertama Nata Desmanik dan Pesta Robert Siahaan. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga atau anggota jemaat yang berulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan, tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Keuangan terlampir, persembahan ucapan syukur dan lainnya dapat kita baca pada lembaran warta. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kita akan menyampaikan persembahan 1A, 1B sambil bernyanyi nomor 205 ayat 1 sampai ayat 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus
Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Ya Bapak, Ibu dan Saudara, tampaknya antara yang satu dengan yang lain saya perhatikan tadi waktu mengawali belum menyampaikan senyum kepada yang terdekat. Sebab asik dengan lagu Namar Haha Anggi dalam bahasa Indonesia, jadi kurang perhatikan yang di kiri kanannya. Tolonglah Amang dan Inang, ya yang di kanan kirinya, apalagi ya di belakang kadang-kadang lupa kita, padahal yang di belakang kita yang sangat memperhatikan kita. Ya, silakan berikan senyum kepada mereka. Baik Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan dengan tema Tuhan benteng bagi kita adalah dari Mazmur 48 ayat 1 sampai 15. Karena ini Mazmur biasa juga dibaca secara berbalasan atau dinyanyikan, mari kita persiapkan, kita akan baca secara responsorium. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion seperti puncak Gunung Zapon adalah kota raja besar. Sebab lihat, raja-raja berkumpul, mereka maju bersama-sama. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Apa yang telah kami dengar, itulah yang kami saksikan di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemasyhuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Kelilingilah Sion dan kitarilah dia, hitunglah menaranya. Kita bersama, sungguh inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya dan selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita sampai akhir hayat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sering mendengar safety first katanya. Mengutamakan keselamatan, mengutamakan tentunya kenyamanan, mengutamakan ya kita perluas kedamaian. Itu mungkin di tempat kerja, mungkin juga dalam perjalanan, dan di pesawat terbang sering kita dituntun, dipandu, diingatkan oleh para pelayan yang telah dipersiapkan mungkin langsung tapi mungkin juga melalui rekaman, bahwa sebelum take off supaya alat-alat yang telah dipersiapkan kita tahu ya di mana dan bagaimana memakainya, tetapi semua adalah untuk menuntun kita
menjaga, mempersiapkan keselamatan kita. Tapi acap kali kalau saya naik pesawat terbang, walaupun udah dijelaskan sedemikian rupa, saya tetap kira-kira seperti ini. Ya kalau terjadi sesuatu bagaimana ya? Apakah perhatian saya masih memikirkan ya masker yang turun di sana, atau mengambil ya kalau ada pelampung di bawah itu? Oleh karenanya biasanya berserah kepada Tuhan. Dulu di awal-awal naik pesawat terbang, saya juga agak-agak gimana ya, kadang-kadang saya pegang begini kiri kanan. Tapi saya perhatikan Inang Buru Purba, Florina Purba di samping saya, dia tenang. Loh, kok kamu bisa tenang ya naik pesawat terbang? Katanya, ya aku berdoa itu saja, yang ada lain berpasrah diri katanya. Oh iya, berarti menyerahkan diri kepada Tuhan membuat tenang hati, dan dalam perjalanan pun bisa dinikmati. Bapak Ibu Saudara, di sekitar kita sekarang, di masa-masa yang ada di sekitar kita ini, acap kali sekarang ini orang mencari tempat nyaman. Tapi ada yang memakai adian nasonang ya amang ya, bahasa Batak. Adian nasonang katanya. Tempat nyaman di mana kira-kira. Dan jika saya tidak salah memahami, tempat ini juga banyak dipersiapkan oleh orang-orang tertentu. Dan salah satu sebutan kita sekarang ini adalah tempat nongkrong. Di tempat nongkrong ya bisa duduk berlama-lama dengan fasilitas yang ada di sekitarnya, yang disediakan, yang mungkin juga dinikmati secara gratis. Tapi katanya lah gratis ya, pasti sudah dikenakan juga ke biaya lain yang kita pakai tentu. Lalu bisa tahan lama di situ. Wah, sambil menghubungi temannya, sambil membicarakan sesuatu. Bahkan mungkin juga memang bisa menyelesaikan hal-hal tertentu, entah itu berkaitan dengan bisnis, bahkan mungkin anak-anak sekolah pun mengerjakan tugas di situ, tugas-tugas sekolahnya. Tapi catatan tadi, ya, di situ sudah dipersiapkan fasilitas untuk memanjakan, untuk membuat ada rasa senangnya. Dan Bapak Ibu Saudara, di tempat itu juga pasti ada orang yang memperhatikan kita, dan tentu kita juga ada orang-orang yang tentu kita perhatikan. Dan di saat seperti itulah tentunya bisa kita menikmati dengan baik. Tapi firman yang telah kita baca baru saja ini berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di sekitar, dan ketika dia mengungkapkan sedemikian rupa bahwa di tengah-tengah kehidupan, di situ ada tantangan, di situ ada yang tidak benar, yang tidak adil, dan tentu itu dirasakan baik olehnya tapi juga oleh orang banyak. Dia berkata bahwa tempat yang menyenangkan, yang dapat melindungi, yang berikan kenikmatan adalah Sion, tempat di mana Allah berada. Dan itulah yang menjadi benteng, pelindung. Dan sangat menarik Bapak Ibu Saudara kalau dipakai kata benteng. Benteng itu biasanya berkonotasi adalah perang, adanya perang. Itu bisa perang ya secara politis, dan memang dulu sering terjadi perang-perang politis antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain atau bangsa-bangsa. Juga tentunya perang-perang yang lain, ada perang bisnis, ya perang ya perebutan status sosial.
Ya, siapa di antara kita yang lebih hebat, lebih baik sedemikian rupa. Tapi dikatakan di sini benteng. Benteng yang memberikan sukacita. Benteng yang memberikan sesuatu yang bisa kita rasakan, kelembutan atau kasih. Dan di tempat itu akan bisa tampak kalau ada orang yang jahat, ada orang yang melakukan yang tidak baik, tapi di tempat itu akan diadili, di tempat itu akan dihukum orang-orang yang tidak baik. Tetapi orang yang baik yang mau datang di tempat itu, dia akan merasakan sukacita, merasakan kebenaran, merasakan keadilan. Oleh karenanya yang akan menikmati benteng perlindungan yang di Sion di mana ada Allah berada adalah orang-orang yang mau datang dan orang-orang yang berada di dalam kebenaran, orang-orang yang dengan tulus hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika firman ini berbicara soal Sion, soal kehadiran Allah, soal bait Allah, tapi tentunya kita sebagai orang Kristen, walaupun ada pikiran kita dan acap kali juga orang berpikir perlunya sampai ke Holy Land untuk melihat apa yang disebutkan oleh Alkitab, tempat-tempat tertentu. Tetapi ingat bahwa yang paling utama yang dinyatakan bukan soal tempat teritori, tapi yang dimaksudkan adalah kehadiran Allah di tempat itu yang akan memberikan suasana sukacita yang tadi. Oleh karenanya, bagi orang percaya di dalam Yesus Kristus, bukan tempat yang di sana itu lagi, tetapi adalah keberadaan Allah yang omnipresence, yang hadir di mana saja. Dan tentunya sebagai orang Kristen, ya, di mana kita menyanyikan bahwa Raja Gereja adalah Kristus, ya, Yesus Rajani Huria dalam bahasa Batak kita. Rajani Huria, Huria itu adalah persekutuan. Berarti di mana kita berada bersama dengan Kristus. Itulah tempat yang membawa sukacita dan itulah perlindungan atau benteng bagi orang-orang percaya di zaman atau di situasi kita sekarang ini. Kembali Bapak Ibu Saudara, siapakah orang yang layak menerima sukacita itu? Mereka adalah orang yang mau. Ini kita catat, kita tekankan. Orang yang mau datang. Kalau dia tidak mau datang, dia tidak ada tergerak hatinya untuk datang berlindung di benteng itu, tentunya dia tidak akan merasakannya. Dan ini barangkali Bapak Ibu Saudara yang sering menjadi kendala bagi banyak orang. Dia tahu ada gereja, dia tahu ada persekutuan orang percaya, dia tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan orang-orang percaya yang berkumpul, yang bersekutu. Tetapi dia tidak mau datang ke benteng itu. Dia tidak mau berlindung di tempat di mana Tuhan bersama dengan orang-orang percaya itu. Malah sebaliknya, dia menjauh. Dia ungkapkan, dia cari kata-kata tertentu untuk menghindari kehadirannya atau keberadaannya di persekutuan orang-orang percaya. Macam-macam mungkin alasan atau kata-kata yang dipakai untuk menghindari kedatangannya, kehadirannya, kebersamaannya
di tengah-tengah persekutuan orang-orang percaya. Saya senang sekali Bapak Ibu Saudara memperhatikan, walaupun hujan, tapi saudara-saudara kita mau datang bersekutu. Ketika ditanya, loh kok kamu bisa datang padahal hujan? Ya ternyata saya dikuatkan oleh Tuhan untuk boleh datang. Walaupun ada tantangan, tapi saya dikuatkan untuk bisa hadir dan bersama dengan saudara-saudaraku. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada kemauan, kalau ada keinginan untuk bersama, pasti Tuhan akan kuatkan untuk menghadapi tantangannya. Bahkan Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya bisa menghadapi tantangan itu dan bisa mencapai apa yang dirindukannya dalam kebersamaan dengan orang-orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, siapakah orang yang datang dan yang tulus hati itu? Ini perlu dulu kita bedakan, karena tadi disebutkan ada raja-raja yang datang, ya, raja-raja yang datang ke tempat itu, tetapi mereka tidak tahan melihat kehadiran Tuhan di sana. Mereka bingung, mereka disebut terkejut, dan akhirnya mereka melarikan diri. Loh, kok raja yang punya status tinggi ya secara sosial, tapi ketika datang ke tempat di mana Tuhan itu berada, mereka ketakutan, bingung, dan pada akhirnya lari. Saudara-saudaraku, siapakah mereka itu? Ya tentunya kita perlu memperhatikan ayat berikutnya, sebab dikatakan ada kaitan di situ. Allah menegakkan kebenaran dan Allah juga ya dengan tangan kanannya akan memberikan keadilan. Kalau kita perhatikan ayat 9, ayat 10 di ayat 11. Berarti orang-orang ini bukan soal rajanya, bukan soal statusnya sebenarnya, tapi apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itulah yang membuat mereka menjadi tercengang, takut, dan pada akhirnya tidak tahan lalu meninggalkan tempat itu. Tentunya ini berkaitan dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Bagaimana karakter mereka, sikap hidup mereka sehari-hari. Orang yang tidak benar akan takut berhadapan dengan Tuhan yang menegakkan kebenaran, makanya mereka lari. Orang yang mempraktikkan ketidakadilan, berbeda-beda, ada diskriminasi dia lakukan dalam kehidupan kesehariannya. Ketika berhadapan dengan Tuhan yang menegakkan keadilan, tentunya dia tidak tahan, lalu dia pergi meninggalkan kekudusan Tuhan. Itulah mereka yang tidak layak dan tidak dapat hadir bersama, sebab masih ada yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukan dan dikehendaki Tuhan dalam tempatnya itu. Menarik sekali bahwa tempat itu dikatakan adalah kudus. Bapak Ibu Saudara, tentunya kita sudah biasa memahami apa itu kata kudus. Kudus bukan berarti tanpa cacat begini atau ada noda, bukan itu. Atau memahaminya jangan berpikir oh di situ berarti sudah bersih semua, dalam arti kotoran-kotoran tidak ada.
Bukan seperti itu kita memahami arti kudus dalam Alkitab. Dari kata kados, kados itu adalah sesuatu yang diasingkan, dikhususkan menjadi bagian daripada Tuhan. Musa, tempatmu berdiri itu adalah kudus, tanggalkan kasutmu. Musa berdiri di mana waktu itu, Bapak Ibu Saudara? Musa berdiri di tempat di mana dia menggembalakan domba-domba. Maaf, domba kita tahu sembarang buang kotorannya. Lalu, tapi Tuhan mengatakan bahwa tempat itu tempat kudus. Ya, karena Tuhan berada di situ, maka tempat itu menjadi bagian daripada Tuhan. Lalu Tuhan katakan kudus. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, kalau kita katakan itu kudus, kehidupannya kudus, saya kudus, berarti saya menjadi bagian daripada Tuhan. Saya dikhususkan untuk Tuhan. Tempat itu juga dikhususkan untuk Tuhan. Berarti keberadaan seseorang bukan berarti tadi ya soal ada cacat, ada dosa, ada kesalahan, bukan itu. Tapi mau dia datang dikuduskan oleh Tuhan, maka dia akan juga ikut kudus. Tetapi yang disebutkan di sini tadi, raja-raja yang datang itu ke tempat yang kudus itu, mereka justru melarikan diri Bapak Ibu Saudara, menjauhi sedemikian rupa. Harusnya yang baik adalah mereka mengaku di hadapan Tuhan, mereka mau dan menyatakan tentu mengikuti Dia, lalu mereka pasti akan dikuduskan. Dan hal seperti itulah Bapak Ibu Saudara yang senantiasa dilakukan pada saat-saat kita ini. Jika ditanya kepada kita, adakah di antara kita yang bebas dari dosa? Adakah dari kita yang bebas dari kesalahan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari? Amang, apakah Amang sudah bersih? Tidak ada cacat, tidak ada kesalahan kepada istri? Sikap, omongan, juga istri kepada suami. Baik sekali tadi perenungan kita akan siapa kita di tengah keluarga. Ibu-ibu berkata, kadang kami tidak mempersiapkan makanan yang layak, yang baik. Wah, ini perlu kesadaran ibu-ibu di tengah zaman kita sekarang ini. Makanan apa yang diberikan kepada anak-anaknya, kepada keluarganya? Makanan yang baik. Sekarang kita akan mengkampanyekan soal makanan, ya, apalagi untuk anak-anak kita yang bertumbuh. Masakan ibu, buatan ibu, ya, buatan domestik, ya, keluarga. Sebab di situ bukan hanya menunya, ya, ukuran-ukuran gizinya sedemikian rupa, tapi di situ ada kasih yang melengkapi menu untuk anaknya yang bertumbuh. Perhatikanlah anakmu yang makan, ibu. Di situ ada kasihmu, di situ ada senyummu kepada anakmu. Ketika dia makan, maka dia juga akan, ya, ada gizi tambahan kesehatan untuk menopangnya. Demikian juga tentu, ya, kalau tadi kita merenungkan Amang, Bapak, ya, Bibawa pemelihara, Bibawa sebagai pengajar atau guru, Bibawa sebagai imam, Bibawa sebagai sahabat kepada istri, kepada anak-anak. Ada 4 peran ayah di tengah keluarganya: pemelihara, imam, guru, dan sahabat. Hal seperti itu perlu kita perhatikan lagi. Hal seperti itu perlu kita benahi lagi. Dan juga kepada anak, ya,
Jangan justru menjauh karena kesibukan kita dengan pemanjaan diri melalui alat-alat komunikasi modern yang canggih sekarang ini. Saya bangga mendengar seorang peserta termuda yang masuk tahun ini ke perguruan tinggi se-Indonesia usia 16 tahun plus beberapa bulan. Tapi disebutkan rahasianya, yang muda-muda rahasianya katanya sangat disiplin menjauhi screen time. Tidak ada waktu untuk gadget. Ya, berarti gadget sekarang sudah menjadi penentu untuk mendukung disiplin daripada anak-anak untuk belajar mencapai hasil yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kaitannya tentu ketika kita berbicara soal keluarga tadi itu adalah apakah tidak ada kesalahan, kekurangan kita? Oh, ada. Tapi siapa yang mau datang kepada Tuhan, siapa yang mau membina persekutuannya bersama dengan Tuhan, itu dikuduskan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita sudah dikuduskan, dan disitulah kita seperti yang sudah kita pahami sangat mendasar. Kita ini semua orang berdosa. Tapi karena kasih Tuhan kita dilindunginya, kita diselamatkannya, kita dikuduskan, dikhususkan menjadi miliknya. Lalu kita dibina sedemikian rupa, dituntun sedemikian rupa. Dan kita menjadi orang-orang yang bukan hanya tinggal di dunia ini, tapi kita akan terus sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Itulah Bapak Ibu Saudara makna benteng itu, benteng perlindungan untuk kita di tengah-tengah kehidupan ini. Benteng kehidupan di mana kita dapat memperoleh perlindungan, di mana kita boleh mendapat penguatan daripada Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara juga di sekitar kita sekarang ini, kalau tadi kita berbicara tempat-tempat di mana orang nyaman, di mana orang-orang merasa di situ tempat perlindungannya, tapi kita juga perlu memperhatikan dengan baik. Ya, sebab tempat-tempat yang kita katakan itu ia benar bisa memberikan kenyamanan sementara kepada kita. Tapi perhatikan juga sekarang justru tempat-tempat seperti itu juga disatroni iblis, dimasuki iblis, dan di situ akan diganggu sedemikian rupa dengan cara tertentu. Bahkan awal-awalnya dipengaruhi dengan baik, oh indah-indah, tapi pada akhirnya menjadi malapetaka. Siapa bilang permainan tidak baik? Dari kecil kita suka bermain dengan permainan tertentu. Bahkan kalau tidak ada permainan waktu masa kanak-kanak, lalu orang-orang akan berkata, itu anakmu kurang sehat ya, kurang bagus pertumbuhannya ya. Kenapa? Enggak mau bermain, enggak ada permainan yang dia tahu. Permainan perlu, tapi hati-hati. Keasikan dalam permainan tertentu itu akan merusak kehidupan. Dan hidupnya juga jadi hidup bermain-main, tidak jelas kemana arahnya. Hanya menikmati kesenangan sementara. Ingat, kesenangan sementara itu juga akan berakhir, saudaraku. Oleh karenanya kembali, jika disebutkan benteng ini di mana Tuhan melindungi, memberi kekuatan, dan tentu mengarahkan hidup yang baik, disitulah kita. Tetapi yang kedua Bapak Ibu Saudara yang berikut, Bait Allah atau gunung Allah yang tadi, atau benteng perlindungan tadi, itu adalah tempat untuk memberangkatkan kita juga menjadi pemberita bagi Allah. Saya baca
ayat 13 sampai 15. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah menaranya. Loh, kok disuruh sampai ngitung-ngitung gitu ya? Ya harus detail. Ya tentu ada tujuannya. Perhatikanlah temboknya, lah sampai temboknya diperhatikan. Jalanilah puri-purinya. Wah, ini disuruh kita punya aktivitas lebih kayaknya ini. Tapi perhatikanlah apa kemudian dikatakan. Supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Oh, berarti saya disuruh untuk memperhatikan, saya disuruh untuk menghitung, ya mengamati sedemikian rupa. Ya, kelilingi katanya, supaya ada yang akan saya ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Ada bahan yang baik yang akan saya sampaikan kepada orang yang lain. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah dia seterusnya. Dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Dan dari semua tadi yang disuruh aktivitas itu melihat, mengelilingi, memperhatikan, di situ ada satu kesimpulan, di situ ada satu pemahaman yang benar. Oh, inilah Allah, bukan tembok itu yang dimaksud Allah, bukan puri-purinya itu yang dimaksud Allah, tapi kebersamaan yang ada di situ, persekutuan dan kehadiran Tuhan yang ada di situ. Ya, inilah Allah kita, dan bukan Allah yang sesaat, tapi Allah untuk selama-lamanya. Dialah yang memimpin kita, Amang dan Inang. Inilah yang akan kita bawa, ini yang akan kita beritahukan kepada orang lain. Orang percaya jika dia sudah menerima yang indah, yang baik dari Tuhan, dia tidak pernah menahan itu hanya untuk dirinya saja. Tapi orang yang sudah menerima anugerah berkat daripada Tuhan, perhatikan banyak kejadian dalam Alkitab ketika Yesus melayani, Yesus mengatakan jangan beritahu dulu ya, tapi karena dia begitu senang ada meluap dalam hatinya, dia memberitahu. Tapi ketika diberitahu tidak dilarang oleh Tuhan. Itu artinya apa? Ya, pertemuan kita dengan Tuhan itu menggerakkan kita. Ada di sini sesuatu yang menggerakkan kita. Oh, ini bukan untuk aku saja. Aku perlu menyampaikan kepada orang yang lain. Gairah seperti itu akan ada dalam setiap orang yang merasakan pertemuan atau perlindungan atau kenyamanan dengan Tuhan. Saudaraku, 2 minggu yang terakhir kita diingatkan supaya kita benar-benar menjadi wakil Tuhan, bahkan menjadi surat Tuhan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dan di sini juga dikatakan, ya ceritakanlah itu kepada angkatan kemudian. Hanya ketika saya catat, saya perhatikan jika dikatakan untuk memberitahu, menyampaikan kepada orang lain, tentu kita harus ingat bahwa pertama-tama Tuhan menginginkan ya kepada orang yang akan percaya. Ini adalah doa Tuhan Yesus. Berulang Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 17 ayat 20. Bukan hanya mereka ini saja yang aku doakan, kata Tuhan Yesus. Bukan hanya yang sudah ada ini kudoakan, ya Tuhan Yesus. Bukan saja persekutuan ini saja yang kudoakan, kata Tuhan Yesus. Tapi juga mereka yang akan percaya melalui pemberitaan mereka. Masih ada yang akan percaya, Amang, Inang, saudaraku, dari pemberitaan kita. Kepada mereka harus kita beritakan. Dan Tuhan sudah mendoakannya. Berarti jalan kita sebenarnya terbuka untuk itu. Tapi yang kedua adalah untuk seluruh makhluk. Ini juga kita sudah pahami ya,
2 minggu yang lalu. Tapi sekarang dikatakan kepada angkatan berikutnya. Tidak disebutkan 1-2 angkatan. Berarti itu mungkin kepada anak-anak kita, mungkin juga kepada cucu, bahkan mungkin sampai cicit. Ya, bahkan sering kita katakan kalau orang memikirkan warisan sampai 7 keturunan, wah, pemberitaan akan Tuhan juga kita harus rancang sedemikian rupa, 7 keturunan bahkan lebih. Jadi jangan berpikir hanya untuk angkatan kita ini saja, tapi untuk angkatan berikutnya. Loh, kok sampai memikirkan angkatan berikutnya? Iya, kalau kita sudah mulai sekarang, ya, ini akan bisa diteruskan oleh angkatan berikutnya. Yang sudah baik kita buka sekarang itu bukan hanya untuk kita, tapi mereka juga akan mengikut serta. Saudaraku, kalau kita sudah berkata bahwa dia adalah pemimpin kita, dialah yang memimpin kita, Tuhan akan memimpin kita. Tentu kalau memimpin kita bukan hanya, ya, kalau kita berbicara soal pemimpin ini sering kalau orang Batak mengatakan pemimpin itu seperti ini. Dijulu si ihut tonon itu teh di tonga-tonga panukunan atau si tangihonon, dipudi si paimaon, atau si paimaon bukan berarti ditunggu-tunggu secara negatif, tapi kalau dia pun di belakang tetap kita akan, ya, mengikutkan apa yang dia akan katakan. Jadi ini perlu. Tapi yang pernah, jika saya tidak salah, Ki Hajar Dewantoro yang mengucapkannya itu, ya, ing ngarso sung tulodo ing madia sung emangun karso dan tut buri handayani. Di depan menjadi teladan, di tengah menjadi pendorong atau pemberi karsa, dan di belakang dia menjadi, ya, pendorong moral. Saudaraku, ya, kalau ini diungkapkan oleh manusia untuk pemimpin di tengah-tengah kehidupannya, Tuhan kita lebih dari itu. Satu lagi harusnya disebutkan, bukan hanya di depan, di tengah, dan di belakang, tapi dari atas, ya. Karena kita bukan hanya di dunia, bukan hanya kebersamaan di sini, tapi juga dari atas, saudaraku. Mata Tuhan ada di mana-mana. Ya, tadi kita sebut, ya, kita dengar tadi di Amsal 15 ayat 3. Melihat, matanya ada di mana-mana, melihat, memperhatikan orang yang jahat dan orang yang baik dan orang yang jahat. Berarti dari sana juga dia tetap mengendalikan kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah Tuhan yang memimpin kita. Arah hidup kita bukan hanya di dunia, tapi arah kita adalah sampai kepada surga. Karenanya Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita bergunung atau berbenteng, benteng yang berada bersama dengan Tuhan. Dan wujud nyatanya itu pada saat kita itu adalah bait Allah. Bait Allah itu adalah persekutuan di mana orang-orang percaya itu berada, dan itulah kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita membentengi generasi berikut juga dengan keberadaan persekutuan yang baik itu. Sebab dengan benteng perlindungan seperti itu yang menjamin kehidupan bukan hanya kita, tapi juga generasi berikutnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan Engkau senantiasa menuntun kami, mengingatkan kami perlunya kehidupan kami dibentengi oleh benteng yang kuat, benteng yang teguh, di mana dalam perjalanan, dalam pengalaman sehari-hari
atau dalam pemikiran kami, merancang dalam pekerjaan kami, senantiasa ada tantangan, ada pergumulan, dan untuk itu kami butuh perlindungan atau benteng. Ya, kami bersyukur Tuhan bahwa kehadiran-Mu dan kebersamaan orang-orang percaya, persekutuan orang percaya, itu gereja, menjadi benteng yang bisa kami lihat dan rasakan. Kuatkan kami Bapa, hidup bergereja, hidup dalam persekutuan orang percaya. Dan gairahkan kami juga untuk memberitahu, menyampaikan, mengajak orang-orang di sekitar kami, dan mempersiapkan juga untuk generasi angkatan berikut, supaya mereka pun orang-orang yang berlindung dalam benteng yang Tuhan persiapkan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keberadaan keluarga. Keluarga yang tetap menjalankan tugas masing-masing. Ayah dan ibu sebagai orang tua, biarlah mereka dikuatkan ya Tuhan. Ketika kami boleh beribadah bersama sebagai keluarga, ini juga mengingatkan kami akan hakikat keluarga, fungsi keluarga, dan tanggung jawab kami semua. Ajarlah kami senantiasa benar-benar menghayati fungsi peran kami masing-masing. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh saling mengampuni ketika ada yang kurang baik. Biasakanlah kami juga Tuhan dengan kuasa Roh-Mu merendahkan hati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, ada 12 orang dalam minggu ini, dan berulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Atas pertambahan hitungan tahun dalam kelahiran, demikian juga dalam pernikahan, sungguh itu menyenangkan ya Bapa. Engkau memelihara, Engkau menumbuhkan, sehingga kami boleh berada seperti ini. Oleh karenanya, biarlah kami bersyukur dengan sungguh atas pemeliharaan-Mu. Dan kami juga tetap ya Tuhan menghadirkan sukacita di tengah-tengah kehidupan bersama dengan semua saudara-saudara yang dekat dengan setiap yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit dan sudah agak lama, Bapak Natades Manik dan saudara kami Pesta Robert Siahaan. Tapi juga masih ada barangkali ya Bapak yang tidak tersebut dalam warta jemaat kami, tapi mereka butuh pertolongan karena lemah fisiknya. Mereka pun kami bawa Tuhan. Biarlah Engkau melawat, biarlah Engkau memberkati, memberikan keteduhan hati, terutama pengharapan teguh kepadamu. Berkatilah obat, berkati istirahat, berkati makanan mereka, juga dampingan dari keluarga, sehingga mereka boleh Tuhan merasakan kehadiran-Mu dan menerima kesembuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua kegiatan tengah minggu, baik Partangyangan Week yang menjadi tuan rumah, yang membukakan pintu hati, dan juga mereka terbuka mempersiapkan yang dipakai dalam ibadah tengah minggu. Tuhan berkatilah, beri kami sukacita, penuhi tetap ya Tuhan perlindungan-Mu. Juga kegiatan kategorial di mana kami boleh bersama-sama memahami firman-Mu, dan di situ kami juga berbagi akan pengalaman. Ya Tuhan, ajarlah kami semakin rajin beraktivitas bersama dengan kategori yang sama dengan kami masing-masing. Tuhan, minggu ini juga Jemaat-Mu HKBP Mampang Perapatan melalui rapat majelis jemaat akan mengadakan evaluasi program kerja dan juga anggaran untuk tahun ini, supaya kami dapat melakukan apa yang telah kami putuskan di tahun 2024 ini dengan baik. Dan kalau ada yang masih kurang, kami dikuatkan untuk melakukan, dan sehingga itu boleh menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami doakan kerinduan
pribadi keluarga, baik dalam ekonomi, pekerjaan, kebutuhan sehari-hari, juga kerinduan untuk kelahiran anak bagi yang belum dapat momongan. Ya Tuhan, dengarlah jeritan mereka. Dan bagi yang sudah lama menunggu mencari pasangan hidup, ya Tuhan, tunjukkanlah, nyatakan pasangan hidup bagi mereka membina rumah tangga. Tuhan, ada barangkali pergumulan yang sangat pribadi, yang kadangkala tidak dapat diucapkan kepada teman yang dekat di samping. Dengarlah jeritannya Tuhan, Engkau yang sungguh tahu dalam hati terdalam mereka. Jangan biarkan lepas dari genggaman-Mu, lindungi mereka supaya teguh hatinya ya Tuhan, dan berilah jalan keluar. Terima kasih ya Bapa. Berangkatkanlah kami seminggu ke depan ini dalam semua kegiatan rutin kami, penuh sukacita, dan kami boleh melakukan kerja yang baik. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memuliakan Tuhan serta kita menyerahkan persembahan kita, pujian kita, batu karang yang teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dalam sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.